adik-adik semua, welcome back to Ibadah Sekolah Minggu GKI Wonogiri yang lebih ceria dan tetap semangat semuanya. Meskipun lagi pandemi, kalian semua baik-baik aja ya kabarnya. Nah, untuk doa buka akan dipimpin oleh Bu Nina. Tutup mata dan lipat tangan. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang malam. Hingga di pagi ini, kami boleh menghirup udara yang segar, boleh melihat matahari pagi yang cerah, dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan sekolah minggu ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan pujikan nama Tuhan ya. Lagu pertama akan dipimpin oleh Kak Vista. Semangat nyanyinya. Halo, shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini bertemu dengan Kak Vista, masih di acara Sekolah Minggu Online Komisi Anak GKI Wonogiri. Nah, adik-adik, sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan menaikkan satu pujian. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Yuk kita akan bersama-sama menyanyikan ya. Yuk kita simak tayangan video berikut ini. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di ruangku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di ruangku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, kita sudah menaikkan satu pujian tadi ya, dengan ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Nah, sekarang kita tahu dong bahwa mujizat itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan nanti firman Tuhan itu akan membawa kita pada suatu cerita di mana mujizat itu terjadi secara nyata. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama memujikan suatu pujian dengan judul Mujizat Itu Nyata. Yuk kita nyanyikan bersama-sama sebelum kita akan masuk ke firman dan juga melakukan dan mengerjakan aktivitas kita pada hari Minggu ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas
atas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oke adik-adik, demikian pujian kita pada hari ini. Jangan lupa untuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, dan juga iman kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah itu, jangan lupa untuk apa? Mengerjakan aktivitas yang akan diberikan oleh kakak sekolah minggu. Oke, terima kasih dan shalom. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum firman akan dipimpin oleh Bu Susi. Sebelum firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai saat ini kami boleh mengikuti ibadah sampai saatnya mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus di dalam pemberitaan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu, supaya kami yang mendengar juga dapat mengerti apa yang Engkau firmankan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada saat ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan diceritakan oleh Bu Eni. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali bertemu dengan Bu Eni di kebaktian sekolah minggu online hari ini. Hai, bagaimana kabar kalian? Semua sehat kan? Iya, kalian semua harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, berinteraksi dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, ya. Harus dijaga terus loh kesehatannya. Pada pagi ini kita akan membuka Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 sampai 37. Kita akan belajar seseorang yang murah hati, percaya, dan dia itu baik hati sekali. Tetapi pada suatu hari perempuan itu sedih hatinya. Mengapa perempuan itu sedih? Sampai menangis loh. Nah, kalau adik-adik misalnya sedih begitu, kenapa kok sedih? Oh, ditinggal oleh seseorang yang dicintai, ya. Nah, kalian kepo tidak, Dik?
dengan perempuan tadi? Mengapa dia sedih? Yuk kita saksikan videonya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. pada suatu hari datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi. Apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi. Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainya keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Adik-adik sudah melihat tayangan video tadi? Ya, kita bisa belajar dari perempuan Sunem tadi yang mempunyai karakter-karakter yang baik. Dia itu adalah seorang yang murah hati. Berulang kali dia menjamu Elisa, hamba Tuhan,
untuk mampir ke rumahnya. Bahkan perempuan itu juga menyiapkan ruangan apabila Elisa datang ke kotanya, bisa tidur di ruangan tersebut daripada mencari penginapan. Perempuan Sunem tadi juga seseorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Ketika Elisa mengatakan bahwa dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki, perempuan tadi percaya kalau dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Namun adik-adik, perempuan itu sedih sekali hatinya. Dia menangis terseduh-seduh karena anak laki-laki satu-satunya meninggal dunia. Tapi perempuan Sunem ini percaya, dia punya pengharapan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan pertolongan. Karena perempuan Sunem tadi percaya, Tuhan Allah adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak akan memberikan harapan yang kosong. Dan benar, harapan perempuan tadi percaya imannya dapat menghidupkan anaknya kembali. Nah, adik-adik, dengan demikian, marilah kita semua punya pengharapan kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Dan Dia selalu akan memberikan pengharapan kita. Pengharapannya bukan pengharapan kosong. Jadi pengharapan kita yang lenyap akan bersinar kembali. Amin. Tuhan. Adik-adik, untuk ayat hafalan pada hari ini dari Amsal pasal 10 ayat 28a. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Nah, itu bisa adik-adik hafalkan ya, dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mulai aktivitas kita pada minggu pagi hari ini. Untuk kelas Immanuel dan kelas Bethlehem, kita akan membuat hiasan tangan berdoa. Seperti ini adik-adik. Ya. Dan untuk bahan-bahan yang kita perlukan adalah gambar tangan berdoa, dan juga ini Elisa, anak dan ibunya. Terus kita ada bahan juga kancing jepit ya adik-adik ya, yang biasa buat baju itu ini. Kak Ina taruh di sini, nanti adik-adik bisa ambil. Kemudian kita butuhkan pensil warna, atau yang nggak punya krayon atau yang lain bisa, spidol bisa. Terus kita butuhkan juga gunting dan kancing ya. Yang tadi kancing sudah ditaruh di fotokopian ya adik-adik ya. Untuk pertama-tama adik-adik bisa gunting 2 gambar ini. Atau sebelumnya adik-adik mewarnai dulu ya, baru digunting biar lebih mudah. Setelah diwarnai, kemudian adik-adik ambil kancing yang di sebelah sini tadi ya, ambil kancing, dilepas, kita lepas nih ya, dilepas, nggak kelihatan ya, nih adik-adik ya, dilepas. Terus setelah jadi tadi adik-adik sudah digunting gambarnya,
dan sudah diwarnai jadi seperti ini ya adik-adik ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita gabung jadi satu. Gabung begini. Nah, ini di lubang kecil saja ya adik-adik ya, biar kancing jepitnya bisa masuk. Kancing jepitnya masukin gini, dimasukin. Nah, jadi seperti ini ya kancingnya. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, doa penutup dipimpin oleh Bu Umi. Anak-anak, selesai sudah ibadah sekolah minggu lewat daring. Sebelum ditutup, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memberi harapan yang pasti kepada anak-anak-Mu. Pimpin anak-anak-Mu senantiasa hanya berharap kepada Engkau dalam segala langkah hidupnya dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dan bila ibadah ini ditutup, ajarkan anak untuk selalu setia datang pada ibadah sekolah minggu lewat daring pada minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, demi Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita jumpa lagi minggu depan pada waktu yang sama di link sekolah minggu GKI Wonogiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.